Jakarta, Amateur News. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali mengungkap fakta mencengangkan dalam penyidikan dugaan korupsi distribusi kuota haji tambahan tahun 2024. Lembaga anti rasuah ini menduga agen perjalanan haji khusus tidak akan mendapatkan jatah kuota apabila tidak menyetorkan sejumlah uang tertentu. Hingga saat ini, KPK memang belum menetapkan tersangka. Namun status perkara sudah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Sebagai bagian dari langkah hukum, KPK telah melakukan pencegahan terhadap 3 orang agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas, mantan staf khusus Yakut, Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Biro Perjalanan Maktour, Fuad Hasan Masehur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya dibutuhkan kehadirannya sebagai saksi dalam pengusutan perkara tersebut. Kasus ini bermula ketika Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah haji pada tahun 2024. Tambahan ini diberikan oleh pemerintah Arab Saudi setelah adanya lobi diplomasi yang intensif dari Presiden Republik Indonesia saat itu Joko Widodo. Tujuannya jelas, untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Sebelum adanya tambahan, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000. Setelah penambahan, total kuota naik menjadi 241.000. Namun, kebijakan di era Menteri Agama Yakut justru membagi tambahan kuota itu dengan komposisi setengah untuk haji reguler, yakni 10.000, dan setengah lainnya untuk haji khusus, juga 10.000. Padahal, Undang-Undang Haji secara tegas mengatur bahwa porsi haji khusus hanya 8% dari total kuota nasional. Alhasil, pada tahun 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 untuk jemaah reguler, sementara jemaah haji khusus mencapai 27.680. Skema ini mengorbankan 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu antrean lebih dari 14 tahun, sehingga gagal berangkat pada tahun itu. KPK menduga ada potensi kerugian negara hingga 1 triliun rupiah akibat kebijakan tersebut. Lebih jauh, ditemukan indikasi praktik jual beli kuota haji, di mana oknum di Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak travel. Harga yang dipatok bervariasi, mulai dari 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat. Atau jika dirupiahkan, berkisar 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Niat jahat di balik skema setengah-setengah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa pembagian kuota tambahan dengan skema 50/50 tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, sejak awal sudah ada komunikasi antara Asosiasi Haji dengan oknum Kementerian Agama untuk membagi rata kuota tambahan itu. Jadi, pembagian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari komunikasi dan kesepakatan sejak awal. Inilah yang kami sebut sebagai adanya niat jahat, ujar Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 9 September tahun 2025. Asep juga menegaskan ada aliran dana dari pihak travel ke oknum pejabat. KPK kini tengah mendalami keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui secara detail bagaimana permintaan pembagian kuota tersebut muncul. Jemaah haji khusus bisa langsung berangkat asal bayar lebih. KPK menemukan praktik di mana calon jemaah haji khusus ditawarkan kesempatan berangkat langsung pada tahun itu juga, asalkan bersedia membayar lebih mahal. Padahal, normalnya, jemaah haji khusus harus menunggu sekitar 2 tahun sebelum berangkat. Dengan kuota tambahan tahun 2024, kesempatan itu disalahgunakan. Harga melonjak karena ada tawaran bisa langsung berangkat. Bahkan nilainya bisa mencapai antara 300 juta hingga 400 juta rupiah per orang, jelas Asep. Kendati demikian, Asep belum menyebutkan siapa saja yang menikmati keuntungan dari skema tersebut. Ia hanya memastikan bahwa setiap tingkatan dalam praktik ini mendapat bagian masing-masing. Agen tak dapat kuota jika tak nyetor. Dalam perkembangan terbaru, KPK juga menyingkap bahwa agen perjalanan tidak akan mendapat jatah kuota haji khusus jika tidak menyetor uang ke oknum di Kementerian Agama. Kuota itu seharusnya hak, tapi kemudian ada kesewenang-wenangan. Kalau tidak setor, ya kuota bisa tidak kebagian, ujar Asep kepada wartawan Rabu, tanggal 10 September tahun 2025. Menurut Asep, agen travel memang sangat bergantung pada Kemenak untuk bisa memperoleh kuota, termasuk kuota tambahan haji khusus.
Ketergantungan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta sesuatu di luar aturan. Lebih jauh, Asep menyebut bahwa kondisi ini turut merugikan pengelolaan dana haji reguler. Uang yang seharusnya masuk ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan digunakan untuk mensubsidi jemaah reguler, malah bocor ke kantong-kantong travel akibat kuota tambahan diprioritaskan lewat jalur khusus. Seharusnya dari 20.000 kuota tambahan, 18.400 dikelola pemerintah. Tapi sebagian besar justru dialihkan ke jalur khusus, sehingga uang yang dibayarkan jamaah tidak sempat masuk ke BPKH untuk membantu menutup subsidi haji reguler, tegas Asep. Kesimpulan dan saran. Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini memperlihatkan betapa kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru dipelintir demi kepentingan segelintir pihak. Ribuan jemaah reguler yang sabar menunggu hingga belasan tahun menjadi korban, sementara kuota dijadikan komoditas dengan nilai ratusan juta rupiah. Amateur News menilai, langkah KPK dalam mengusut perkara ini harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Aparat penegak hukum harus bergerak cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu untuk menyeret siapapun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta. Sebagai saran, pemerintah ke depan perlu memperketat regulasi pengelolaan kuota haji dengan sistem digital yang transparan, melibatkan audit independen, serta membuka akses publik terhadap data distribusi kuota. Dengan demikian, ibadah suci yang menjadi impian jutaan umat Muslim Indonesia tidak lagi ternodai praktik kotor para pemburu rente.